Suami? Bisa, Pak. Oke. Nanti, Pak. Oh iya. Jadi sore ini kita Suwardi, waktunya panjang Suwardi, bisa 15 sampai 30. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah. Jadi kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan adik-adik kita yang kita mahasiswa baru yang sudah. Tadi sesi pertama sudah dengan Ramadan, Suwardi. Oke, jadi untuk sesi yang kedua bisa nampak mahasiswa kita, Suwardi? Adik-adik kita? Iya. Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi silakan Suwardi menjelaskan, memperkenalkan diri, kemudian seperti apa sih dulu kuliah di Amik Mahaputra, dan juga bagaimana sih sampai bisa bekerja sampai saat ini. Oke, Suwardi? Iya, Pak. Oke, silakan Suwardi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semuanya. Mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua dosen Amik Mahaputra, juga untuk adik-adik semua sekalian. Baik, jelas Pak? Jelas. Baik, untuk adik-adik sekalian, selamat datang ya di kampus Amik Mahaputra Riau yang alhamdulillah sampai saat ini tetap maju terus ya. Jadi untuk adik-adik sekalian ya, kita berbagi pengalaman sedikit. Saya kuliah di Amik Mahaputra Riau, di mana Amik Mahaputra Riau saat ini sangat apa ya, namanya udah dikenal banyak sekolah. Gimana sih Amik Mahaputra itu sebenarnya? Alhamdulillah ya, promosi Amik Mahaputra spanduknya sampai di daerah saya. Alhamdulillah. Jadi kuliah di Amik Mahaputra sangat bergensi ya. Kenapa saya bilang sangat bergensi? Karena Amik Mahaputra sangat mendukung kerja sambil kuliah, yang mana saya rasakan pada saat itu. Halo Pak. Ya. Yuk, lanjutkan. Ya, kuliah di Amik Mahaputra ya. Kalau kita menganggap bahwa kuliah di Amik Mahaputra itu sangat sulit dengan dosen-dosen, itu sangat bohong ya. Karena di Amik Mahaputra dosen-dosennya sangat inisiatif, perspektif, dan inisiatif yang tinggi ya. Pada Manta, sehat Pak? Ya, untuk adik-adik sekalian, diharapkan dapat mengisi ya dalam waktu istilahnya mahasiswa baru, agar dapat mengisi waktu luang untuk mempelajari teknik office dasar ya, terkait juga dengan desain. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu modal dasar kita sebagai anak IT. Saya Suwardi spasi MI itu menunjukkan bahwa manajemen informatika. Kalau saya anak IT, yang bukan berarti anak IT harus kerja di dunia IT. Di mana sekarang saat ini, dimanapun kita berada, kita perlu yang namanya kerja pakai komputer. Jadi kalau adik-adik tidak mempelajari pelajaran dasar dari komputer ini, sangat disia-siakan sekali ya. Karena sampai saat ini pelajaran dasar itu masih berlaku juga di tempat kerja saya. Baik,
Untuk kerja ya, yang saya duduki saat ini, saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan HTI, Hutan Tanaman Industri Khusus Akasia. Tadi kita ada trouble, karena kenapa? Hujan deras, ya perusahaan HTI ini tidak boleh sambilan hidup jaringan dengan keadaan seperti itu, karena nanti akan memakan korban. Makanya kita putuskan semua dulu, kita komunikasi lewat via phone, baru sekarang udah reda, kita lanjutkan lagi. Karena di perusahaan IT terhadap cuaca itu sangat berpengaruh ya. Karena saya di lokasi lebih kurang 2-30 kilo ya dari jalan lintas. Jadi di dalam lokasi, jadi untuk sinyal harap dimaklumi. Ya, yang terutama selama adik-adik kuliah nantinya diharapkan agar bisa adik-adik menyerap pelajaran-pelajaran ya yang disampaikan oleh Pak Darmanta, Pak Ut, atasan saya tuh ya, Pak Muhammad, Ibu siapa ya, lupa ya. Ibu Wati. Maaf Bu. Pak Julianto ya, banyak mengajarkan saya ya dan memberi motivasi selama kuliah sambil kerja yang alhamdulillah selesai 3 tahun. Jadi nanti di waktu kuliah kalian akan dihadapkan dengan yang namanya mata kuliah etika profesi. Masih ada, Pak? Masih ada. Ya. Di kuliah etika profesi, kalian harus mampu dapat menyerap sekitar 80 atau 90%. Kenapa saya bilang di situ? Karena berdasarkan pengalaman saya kuliah di Amik Mahaputra, di pelajaran etika profesi itu diajarkan cuman perbedaannya 10%. Yang berarti 90% yang diajarkan oleh Bapak Mahyar ya Pak ya. Etika Pak apa? Yunahar dulu, Yunahar. Iya Pak Yunahar ya. Almarhum. Itu sangat ya almarhum Pak Yunahar. Itu sangat berguna Pak. Ya. Banyak jenjang-jenjang tempat dunia kerja yang saya lewati, alhamdulillah semuanya mendapat tawaran yang baik dan salary yang tinggi Pak. Saya akui dengan jumlah sertifikat yang saya punya yang telah diterbitkan oleh Amik Mahaputra sangat membantu Pak. Jadi bagi adik-adik kalau mengikuti kegiatan apapun itu, biasanya Amik Mahaputra menerbitkan yang namanya sertifikat. Baik itu sertifikat KBM ya Pak ya, Kemah Bakti Mahasiswa. Itu sangat berguna ya. Kenapa saya bilang sangat berguna? Karena itu di situ kita tahu apa tugas dan tanggung jawab kita di situ. Itu juga saya udah di interview di PT Sambu di Tembilahan menanyakan hal itu. Mengapa sebuah kampus memerlukan KBM? Terus di sebuah kampus Amik Mahaputra juga menerbitkan yang namanya sertifikat. Jadi sekarang ini yang namanya sertifikat kita butuh dimanapun kita kerja ya butuh ya, apalagi yang namanya Amik Mahaputra itu sangat, karena kan Amik Mahaputra banyak menerbitkan sertifikat yang kursus 3 bulan cukup terkenal ya. Saya juga ada ketemu sama anak-anak yang pernah selesai kursus di Amik Mahaputra. Dan saya juga pernah ketemu sama senior ya, senior di Rohil yang pernah kuliah di Amik Mahaputra, juga alhamdulillah sekarang kerja di perusahaan kelapa sawit. Ya, nanti saya share log lagi di mana posisinya, apakah masih bisa tertangkap jaringan atau tidak. Kalau masih, nanti kita akan calling untuk memberi motivasi kepada adik-adik sekalian. Intinya, kuliah di Amik Mahaputra, kerja sambil kuliah, itu sangat mendukung ya. Kenapa saya bilang sangat mendukung? Karena alhamdulillah ya selama 3 tahun kuliah, saya tidak menggunakan uang orang tua,
melainkan hasil kerja sendiri. Terkait dengan masalah biaya, memang sih Amik Mahputra sedikit mahal dibandingkan dengan yang lain. Tetapi Amik Mahputra punya solusi. Kenapa saya bilang punya solusi? Karena Amik Mahputra bisa dicicil. Benar nggak? Betul. Betul. Betul, betul. Betul. Bisa dicicil berapa kali ya. Selain itu, di Amik Mahputra juga menerapkan 100% praktek. Ya, kita kerja tidak hanya harus teori. Kenapa saya bilang di perusahaan itu maunya praktek, bukan teori. Ya, teori itu hanya panduan, yang realnya adalah praktek. Biasanya teori dengan praktek itu tidak jauh beda ya, tetapi yang jadi patokannya adalah tetap praktek, karena teori tetap sebagai panduan atau acuan. Tetapi Amik Mahputra sudah menerapkan hal itu. Halo Pak Julianto. Pak Jul ada gambar. Ya, alhamdulillah ya. Tidak banyak lah ya dari saya pun tidak pandai jual obat lah ya. Oke, biar lebih Tapi Suardi, halo Suardi. Iya Pak. Biar lebih Ya. mungkin kita tanya jawab loh mungkin ya. Boleh? Putus-putus Pak suaranya. Boleh tanya jawab? Gimana Pak? Boleh kita tanya jawab? Tanya jawab Suardi. Nih, apa? Gimana Pak Jul? Nggak jelas Pak. Boleh kita tanya jawab? Tanya jawab dengan adik-adik kita? Sesi tanya jawab? Ya. Iya. Ya boleh. Saya sangat mendukung ya sesi tanya jawab. Kenapa saya sangat mendukung? Karena di sebuah perusahaan interaksi antara sesama itu menjadi prioritas. Ya, kalau kita hanya berdiam diri di sebuah kampus atau di sebuah tempat kerja, itu akan mempersulit keadaan. Yang pertama, yang keduanya akan memperkecil relasi. Kita sebagai seorang pekerja harus membanyak melakukan komunikasi karena di perusahaan kami komunikasi menjadi prioritas utama. Silakanlah bagi adik-adik yang ingin bertanya. Ya. Ada yang bertanya? Ada? Pada duduk semua. Dan kalian harus lebih ingin tahu ya apa yang saya katakan kemarin itu kepo gitu ya. Karena ini gambaran buat kalian juga gitu ya. Nah ke depannya itu kita sekolah seperti apa gitu ya. Nah, silakan tanya, ada? Cewek ada? Tak ada yang berani? Tak ada yang berani? Jangan malu-malu ya. Malu. Oke, Suardi, dengar bisa? Ya Pak. Nah Suardi Ya. saat ini di bidang apa ditempatkan? Di Kalau bagian saya Pak saat ini Pak saya di bagian kalau di sini dengan namanya forest protection. apa sih? Gimana Pak? Di bagian apa tadi? Iya. Kalau di sini dikenal dengan bagian forest protection. Forest protection. Ya, forest protection mempunyai beberapa naungan. Yang pertama naungannya itu humas. Yang kedua CDCSR. Yang ketiga security. Yang keempat RPK, Regu Pemadaman Kebakaran. Oh gitu. Jadi bagaimana tuh kerja Suardi, proses kerja Suardi di sana itu pada saat ini? Kalau saat ini Pak, gimana hubungan dengan apa Pak? IT. IT? Ya, teknologi. Gimana Pak? Nggak jelas Pak. Jadi Suardi saat ini bekerja, bisa dengar? Iya.
Ya, hubungannya dengan IT itu apa gitu? Sangat membantu Ya, sekali. Bagaimana? kalau dengan hubungan IT, Pak, kita sangat membantu sekali, Pak. Kenapa saya bilang sangat membantu? Baik dari kehumasan, Pak, baik kehumasan, CDCSA, security, dan yang nama regu pemadaman kebakaran itu menggunakan, itulah tadi saya bilang, Pak, aplikasi dasar, yaitu Microsoft Office, Word, PowerPoint, dan Access. Ya, itu digunakan setiap hari dalam penggunaan laporan, dalam pembuatan laporan, dan juga sebagai pertanggungjawaban setiap harinya. Kita punya arsip, Pak, setiap hari dibuat laporan. Yang keduanya, kita juga menggunakan teknologi-teknologi baru seperti UAV, drone terbang tanpa awak, ya, untuk memantau. Kita juga menggunakan teknologi baru seperti pengawalan cuaca. Kita juga penggunaan teknologi baru dalam pendeteksi hotspot, Pak. Itu masalah kebakaran. Itu, Pak, hal ini, Pak. Oke. Nah, jadi kalau pengalaman Suwardi selama kuliah di Amik Mahaputra, setelah bekerja itu apakah banyak sekali yang bisa Suwardi lakukan terhadap ilmu yang sudah didapatkan gitu di dunia kerja? Banyak, Pak. Karena di zaman saya kuliah, Pak, itu kan menerapkan yang namanya salah satu studi, Pak, ya. Pak Julianto, Pak Darmanta, yaitu Visual Basic. Benar, Pak? Ya, berarti di Visual Ya, Basic. jadi ya, lanjut. Silakan lanjut. iya, jadi di sini alhamdulillah ya melalui program studi Visual Basic mendapat fee tambahan ya untuk membuat program-program yang untuk kalau di sini bahasanya kedai-kedai kecil, Pak. Ya. Ya, Pak, gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan dari adik-adik. Nggak ada kepo nih ya. Harus ada kepo gitu ya dengan abang-abang alumni itu gitu ya. Biar nanti kalau selesai kuliah, mana tahu nanti ketemu dengan abang-abang alumni gitu ya. Jadi kalau kita sudah bertegur sapa saat ini, mungkin nanti kita bisa berkelanjutan gitu ya nanti di luar sana. Gitu. Ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada lagi yang bertanya? Oke, Suwardi. Ya, Pak. Mungkin sedikitlah Suwardi memberikan gambaran terhadap mahasiswa atau mahasiswa baru. Seperti apa sih pentingnya teknologi untuk kedepannya? Gitu. Baik ya, Pak ya. Untuk adik-adik sekalian, saya pribadi ya mengharapkan agar adik-adik tidak gaptek ya dalam menggunakan teknologi, karena sampai saat ini perusahaan kita ya yaitu menerapkan teknologi yang namanya satu orang bisa kerja sampai 5 bagian, yang mana sudah diterapkan saat ini untuk kemajuan perusahaan yang awalnya satu pekerjaan diterapkan hanya untuk satu orang, sekarang satu pekerjaan satu karyawan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan berdasarkan teknologi yang digunakan. Untuk saat ini, Pak, perusahaan kita menggunakan namanya aplikasi sosnya lah, Pak ya. Aplikasinya VBNet, Pak. Di sini ya, di mana lisensinya dilindungi sama pencipta, semua dilindungi. Kita mau sila mencari informasi pun juga tidak dikasih, Pak, karena aplikasi ini sudah nasional, Pak. Insya Allah dalam waktu dekat internasional, Pak. Oke, Suwardi, berarti sangat penting sekali gitu Suwardi ya. Apalagi kita ataupun alumni yang mana alumni itu adalah jurusan manajemen informatika gitu Suwardi ya.
Benar, Pak. Ya, oke. Nah, jadi di sini mungkin juga waktunya Suwardi tidak bisa terlalu lama ya, sudah jam 3:08. Benar, Pak. Nah, mungkin pesan-pesan untuk adik-adik. Nah, terakhir pesan-pesan untuk adik-adik kita ini, apa yang harus dilakukan dalam bisa menjalani proses kuliah sampai dengan wisuda, gitu, sampai dengan bekerja. Oke, silakan. Pesan untuk adik-adik kuliah sampai selesai ya, atau sambil kerja, manfaatkan deh pelajaran dasar dari dunia informatika, manajemen informatika, yaitu Microsoft Office, desain, di mana setiap ada ruang adik-adik bisa masuk ya, baik itu karena adik-adik sudah punya skill bisa masuk untuk mencari uang tambahan. Desainer juga dek sekarang lagi membooming dek, di mana-mana butuh yang namanya desainer handal ya. Desainer handal bukan dilihat dari berapa banyaknya usia, tetapi dilihat dari seberapa mampunya adik-adik menalar atau berilustrasi. Jadi untuk kedepannya diharapkan adik-adik bisa menyelesaikan kuliah yang memang sampai 3 tahun selesai. Kalau bisa secepatnya deh, kalau bisa kurang dari 3 tahun lebih baik ya. Mudah-mudahan ya dek ya. Terus kalau dalam waktu dekat adik-adik sudah mendalami pelajaran dasar dari informatika, Microsoft Office, desainer, adik-adik bisa mencari tambahan dengan melamar pekerjaan dek. Kalau memang adik-adik misalkan kuliah dari pagi sampai sore, adik-adik bisa pindah dari malam untuk malam. Ya, kalau masalah jadwal kuliah, adik-adik bisa berkoordinasi dengan dosen-dosen handal kita, Pak. Ya, sangat mendukung, Nek. Kalau masalah waktu apa masih bisa kita kompromikan. Juga pesan terakhir ya untuk adik-adik jangan menyerah ya. Mentang-mentang kita dulu Pekanbaru, nanti uang dikirim sama orang tua. Oke, untuk saat ini oke memang. Kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Adik-adik mau putus kuliah nggak mau kan? Makanya adik-adik harus mencari tambahan. Tambahan itu tidak seharusnya 1 hari harus sekian, misalnya 1 hari harus 100.000, 50.000, bukan begitu deh. Tetapi walaupun hanya 10.000, 20.000, yang penting berkelanjutan deh. Adik-kalikan aja 30 hari. Ya, itu aja Pak. Oke, terima kasih Suwardi. Pesan-pesannya dan juga cerita tentang dari kuliah sampai sudah bekerja saat ini. Oke, sehat selalu Suwardi. Sukses ya. Suwardi ya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Oke, assalamualaikum. Ya Pak. Oke. Yuk. Ya. Ya Pak. Oke, nah itu tadi yang disampaikan oleh alumni kita dua, yang pertama Ramadan, yang kedua Suwardi. Nah, jadi beliau ini dua-duanya kuliah tanpa biaya orang tua gitu ya. Nah, jadi kita juga bisa termotivasi seperti itu gitu ya. Nah, maksudnya itu di sana adalah intinya tadi yang disampaikan oleh Kak Ramadan juga semangat tadi. Semangat tidak boleh pudar gitu ya. Harus tetap semangat dari awal masuk kuliah sampai selesai di wisuda. Dan juga disampaikan oleh Mas Suwardi, kalau bisa belum lagi waktunya wisuda, misalnya 3 tahun bisa wisuda, 2 tahun setengah atau 2 tahun 7 bulan sudah selesai. Jadi kita masih ada waktu kalian dapat mendapatkan yang mana surat